Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang baru. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang usaha dan energi, sekarang kita masuk ke materi momentum dan impuls. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya masih dalam satu materi momentum, yaitu tentang tumbukan. Jadi saya bagi menjadi 2 kali pertemuan. Untuk momentum dan impuls itu pertemuan kali ini, dan pertemuan selanjutnya adalah jenis-jenis tumbukan. Langsung saja untuk momentum dan impuls itu kita mempelajari tentang, misalkan ada sebuah benda itu mempunyai massa, kemudian benda itu bergerak, maka di sini dapat dikatakan bahwa benda itu mempunyai yang namanya momentum. Jadi momentum itu dimiliki oleh setiap benda bermassa yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Di sini misalkan ada sebuah benda itu massanya M, kemudian dia bergerak dengan kecepatan tertentu sebesar V, maka dapat dikatakan bahwa benda itu mempunyai momentum. Besarnya momentum itu disimbolkan dengan P. Momentum itu sama dengan massa dikalikan kecepatan M dikalikan V. Jadi apa itu momentum? Momentum itu adalah besaran yang dimiliki oleh setiap benda bermassa yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Simbol dari momentum itu adalah P. Nah, satuannya apa? Kita lihat dari sini saja. Kalau massa M itu satuannya kan kilogram. Kemudian kecepatan V satuannya meter per sekon, sehingga satuan dari momentum itu adalah kilogram meter per sekon. Kemudian selanjutnya itu adalah masih momentum. Nah, momentum itu merupakan besaran vektor. Jadi dia selain mempunyai nilai, momentum itu juga mempunyai arah, alias arah dari momentum itu akan mempengaruhi besar dari momentum itu sendiri. Nah, kalau misalkan ada lebih dari satu buah momentum, maka kita bisa mencari resultan momentumnya menggunakan penjumlahan vektor. Kalau kemarin kita mempelajari vektor segaris kerja, entah itu dia searah ataupun berlawanan arah, dimana kalau misalkan dua buah vektor itu searah maka resultannya dijumlahkan. Kalau dua buah vektor yang berlawanan arah maka resultannya itu dikurangi. Kalau misalkan dua buah vektor itu membentuk sudut tertentu, misalkan yang satu ke arah sana, kemudian yang satu ke arah sana, berarti dia membentuk sudut, maka kita bisa mencari resultan dari momentum itu menggunakan persamaan ini. Jadi R resultannya sama dengan akar P1 kuadrat momentum yang pertama ditambah P2 kuadrat di momentum yang kedua ditambah 2 kali P1 dikalikan P2 dikalikan cos theta, di mana theta itu sudut yang dibentuk oleh kedua vektor momentum. Kemudian dimensi dari momentum. Momentum itu kalau misalkan tadi kita satuannya adalah kilogram meter per sekon, maka dimensinya tinggal kilogram, berarti kan massa itu dimensinya M, kemudian kecepatan meter per sekon, berarti di sini itu meter itu kan L. Nah, berarti per sekon itu adalah T waktu. Kemudian ini min 1 karena kan per sekonnya itu kan di bawah garis, dia sebagai penyebut, maka di sini kalau kita naikkan menjadi T pangkat min 1. Jadi dimensi momentum itu adalah MLT pangkat min 1. Kemudian selanjutnya adalah impuls. Nah, kalau kita tadi sudah mempelajari momentum, di sini kita juga akan mengenal yang namanya impuls. Impuls dan momentum itu mempunyai kaitan atau saling berkaitan satu dengan yang lain. Di sini kalau kita lihat, misalkan kalian pernah bermain tenis, atau kalau misalkan belum pernah, kalian
minimal pernah menonton atau melihat. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah raketnya. Kemudian ketika bermain tenis itu kan menggunakan bola yang kasti itu. Nah, sehingga ketika bola itu datang kemudian istilahnya digampek, atau bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya digampek, itu berarti kan terjadi yang namanya sentuhan antara permukaan senar raket itu dengan bolanya. Nah, kemudian ketika kita mengayunkan raket kemudian dia mengenai bola, itu kan kita memberikan gaya pada bola itu sehingga bola itu akan berbalik arah. Nah, di sini itu ada yang namanya impuls yang bekerja pada benda tersebut, di mana impuls itu simbolnya adalah I. Kemudian impuls itu besarnya sama dengan F dikalikan delta T. F itu gaya, jadi ayunan tangan kita pada raket yang akan membalikkan arah bola itu adalah F. Kemudian delta T itu adalah selang waktu ketika raket dan bola itu bersentuhan. Jadi selang waktu ketika dua permukaan benda itu bersentuhan. Jadi pasti dua benda itu bersentuhan meskipun itu selama sekian detik. Kalau misalkan dia tidak bersentuhan, maka otomatis kan bola tidak mungkin dia berbalik arah. Atau misalkan contoh yang lain, ketika bermain sepak bola, ketika kaki itu menendang bola, itu otomatis kan terjadi yang namanya sentuhan antara kaki dengan bolanya itu sepersekian detik, sehingga bola itu menjadi bergerak. Terus kemudian ketika kita menendang bola berarti kan kita memberikan gaya pada bola itu. Jadi itu terjadi yang namanya impuls. Jadi impuls itu adalah gaya dikalikan selang waktu kontak antara dua buah benda itu. Kemudian selanjutnya adalah impuls. Oh iya, satuannya tadi berarti kalau misalkan impuls itu adalah gaya dikalikan delta T, gaya dikalikan selang waktu, maka satuan impuls berarti Newton dikalikan sekon atau NS, Newton sekon. Kemudian selanjutnya misalkan ada grafik hubungan antara gaya terhadap selang waktu, F sebagai sumbu Y dan delta T sebagai sumbu X. Kemudian dia membentuk kurva yang warnanya merah. Maka kita bisa mencari besarnya impuls menggunakan luas daerah di bawah kurva grafik F terhadap delta T. Misalkan dia bagian bawah kurva itu membentuk luasan segitiga misalkan yang warnanya biru muda ini, maka kita bisa mencari impulsnya menggunakan luas dari segitiga ini. Mungkin itu untuk impuls. Kemudian selanjutnya adalah hubungan antara momentum dan impuls. Seperti yang sudah saya katakan bahwa momentum itu berkaitan dengan impuls. Nah, hubungannya itu apa? Yaitu impuls merupakan perubahan momentum. Jadi adanya impuls itu mesti terjadi yang namanya perubahan momentum atau momentum benda itu berubah. Jadi impuls itu sama dengan I, ini impuls, kemudian sama dengan itu merupakan perubahan momentum, berarti delta P. Jadi ingat simbol segitiga itu bacanya delta, itu maksudnya selang atau mungkin perubahan. Jadi itu mesti terjadi perbedaan nilai antara keadaan awal, keadaan akhir. Nah, itu berarti namanya delta P. Kita lihat, kita uraikan impuls tadi adalah F dikalikan delta T, gaya dikalikan selang waktu. Sedangkan perubahan momentum tadi itu kan M dikalikan V. Karena bendanya itu tetap, maka mesti benda itu masanya sama, berarti M-nya tetap. Yang berbeda itu adalah kecepatannya. Jadi di sini kita ganti dengan delta V, sehingga delta P itu M kali delta V. Maka perubahan momentum dan impuls itu hubungannya F kali delta T sama dengan M dikalikan delta V. Kita lihat contoh gambar ini. Di sini tadi itu kita bermain tenis. Kemudian ada bola datang mendekati raket dengan kecepatan mula-mula V1.
Nah, kemudian oleh pemain tenisnya, raket itu diayunkan sehingga mengenai bola dengan kecepatan F. Maka di sini bola dan raket itu akan bersentuhan dalam waktu delta T selang waktunya. Sehingga ketika terjadi impuls tadi, maka di sini bola itu akan berbalik arah. Dia meninggalkan raket tersebut dengan kecepatan sebesar V2. Maka di kasus ini itu akan terjadi hubungan impuls dan juga momentum dengan persamaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini. Sudah? Kemudian selanjutnya adalah hukum kekekalan momentum. Nah, kalau tadi terjadi yang namanya perubahan momentum, di sini kita juga akan mempelajari yang dinamakan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu jika misalkan ada kasus seperti ini. Jadi ketika dua buah benda bertabrakan atau bertumbukan, itu akan terjadi yang namanya hukum kekekalan momentum. Misalkan di sini pada gambar sebelah kiri itu sebelum tumbukan ada benda A dengan kecepatan VA gerakannya. Kemudian ada benda B, kecepatannya adalah VB. Mereka saling mendekati, kemudian mereka bertabrakan atau bertumbukan. Maka setelah tumbukan atau sesudah tumbukan, kedua benda itu menjadi berbalik arah. Jadi kalau misalkan ini dua buah benda A dan B saling mendekati, kemudian dia bertumbukan, maka dia akan berbalik arah seperti ini. Nah, di mana kecepatan benda A itu menjadi V aksen A, kemudian kecepatan B menjadi V aksen B. Di kasus ini itu berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum awal sebelum tumbukan besarnya sama dengan momentum akhir setelah tumbukan. Momentum awal P awal, momentum akhir P akhir. Nah, di sini itu momentum awal karena ada dua buah benda A dan B, berarti di sini PA ditambah PB. Begitu juga momentum akhir, tetapi di sini karena V-nya kita kasih aksen, maka di sini itu menjadi P aksen A ditambah P aksen B atau PA aksen ditambah PB aksen. Begitu juga tidak apa-apa. Nah, kita uraikan satu persatu. P tadi adalah M kali V, berarti MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Jadi ini adalah persamaan hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini nanti kita gunakan ketika kita membahas jenis-jenis tumbukan pada pertemuan selanjutnya. Jadi ini harus kalian pahami. Jadi hukum kekekalan momentum itu berlaku untuk kedua buah benda yang bertabrakan. Kemudian di sini momentum sebelum tabrakan atau sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah bertabrakan atau bertumbukan. Ini adalah persamaan dari hukum kekekalan momentum. Kemudian untuk contoh soalnya misalnya bola bermasa 20 gram dengan kecepatan V1 4 meter per sekon ke kiri. Kita lihat ini gambarnya. Jadi bola ini bergerak ke kiri, kemudian membentur tembok ini tembok. Kemudian bola itu memantul dengan kecepatan V2 2 meter per sekon ke kanan. Jadi ini adalah bola setelah pantulan tembok ini. V ke arah kanan 2 meter per sekon. Besar impuls yang dihasilkan adalah berapa newton sekon. Nah, ini yang ditanyakan adalah impuls. Berarti kita bisa mengerjakannya menggunakan hubungan antara momentum dan impuls tadi, di mana impuls itu sama dengan perubahan momentum. Ini diketahui dulu, masanya 20 gram harus kita jadikan ke dalam kilogram, 0,02 kilogram. Kemudian kecepatan yang pertama V1 4 meter per sekon ke kiri, kita kasih tanda min ini.
untuk membedakan dengan yang arah ke kanan. Kenapa? Karena kecepatan itu juga besaran vektor, jadi arahnya itu mempengaruhi. Terus ditanyakan impuls I, jawabnya I sama dengan delta P, kemudian I sama dengan delta P tadi adalah M kali delta V, dimana delta V itu kan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal atau V2 min V1, jadi delta V itu selisih akhir dikurangi awal kecepatannya, sehingga kalau kita masukkan I sama dengan masanya 0,02, kemudian V2 nya 2 dikurangi min ini tadi ke kiri berarti min 4, maka 2 min 4. Maka kalau 2 min 4 berarti menjadi plus 2 plus 4, berarti 2 plus 4 6, tinggal dikalikan 0,02 dikalikan 6, berarti menjadi jawabannya 0,12 Newton sekon. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi ini adalah contoh soal momentum dan impuls. Kalian bisa mencari contoh soal yang lain dengan menyelesaikannya menggunakan persamaan momentum atau mungkin persamaan impuls atau mungkin hubungan antara momentum dan impuls. Sedangkan hukum kekekalan momentum tadi itu biasanya kita gunakan di kasus soal tentang tumbukan yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu untuk materi momentum dan impuls. Semoga kalian bisa memahami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.